Anak putut nak kau apa? Kalau mulai je apa? Apa yang standar? Sudah 30 menit jadi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama akan menyaksikan yaitu presentasi yang akan dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai calon guru penggerak, yang mana mungkin ini akan sangat bermanfaat bagi kita ke depannya, sehingga dapat kita implementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Judul yang presentasi yang akan Bapak Kepala Sekolah sebagai CGP yang akan disampaikan ialah diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk itu, marilah sama-sama kita menyaksikan paparan atau sampaian yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Mujirin. Kepada Bapak Mujirin untuk dari tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu yang telah hadir pada hari yang berbahagia ini dalam acara kita yaitu diseminasi budaya positif sekolah. Di sini kita sebagai pendidik selalu harus berpikir positif. Karena kalau kita selalu berpikir positif, hidup kita akan tenang. Ya. Jangan kita berpikir negatif. Oke, lanjut next. Jadi ini sebagai nanti juga saya akan membuat aksi nyata di modul 1.4. Agenda kegiatan kita yang pertama itu adalah pembukaan, tadi sudah disampaikan oleh moderator. Doa, pemahaman materi ataupun eksplorasi konsep. Kesempatan kelas kita yang pertama itu masuk dan keluar tepat waktu. Apakah Ibu setuju? Setuju ya. Yang kedua, mengangkat tangan sebelum bertanya, menjawab dan menyanggah atau memberi saran. Yang kedua, yang ketiga, HP dalam keadaan silent ya. Tujuan kegiatan berbagai pengalaman dan pembelajaran dalam penerapan konsep budaya positif kepada rekan guru agar mampu menerapkan budaya positif di kelas. Di sini kita sebagai pendidik harus menerapkan selalu pembelajaran ataupun konsep budaya positif di sekolah, karena sekolah adalah tempat kita bekerja, tempat kita menuntut anak-anak kita akan menjadi generasi yang baik masa yang akan datang. Budaya positif ya, ini ada berbagai macam. Ini ada, kalau kita ada senam juga, ada zikir, tutor sebaya. Pernah kita juga mengundang guru-guru ataupun orang-orang yang lebih berpengalaman dibandingkan kita. Di sini ada pemikiran KHD yaitu Ki Hajar Dewantara, itu bapak pendidikan kita. Yang pertama itu menuntut kodrat anak. Yang kedua, pendidik ibarat petani dan murid adalah tanamannya. Yang ketiga, pendidikan memberi tumbuh kembang anak. Yang keempat, budi pekerti. Yang kelima, bermain adalah kodrat anak. Jadi di sini anak-anak kita adalah masih kecil. Anak-anak kita adalah ibaratnya semua masih suci. Apa yang kita lakukan? Kita lah yang akan membuat anak-anak kita akan menjadi lebih baik ke depannya. Oke. Peran guru penggerak. Di sini saya selaku calon guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran adalah harus menjadi contoh bagi rekan-rekan yang lain supaya sekolah kita ke depan akan lebih maju. Kedua, menjadi coach bagi guru yang lain. Itu coaching ataupun kalau di istilah bola pelatih ya. Kalau di istilah di sekolah itu namanya pemimpin, orang-orang yang memberi pembelajaran lebih. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Kita harus saling berkolaborasi karena kita tidak mungkin akan berhasil sendiri tanpa orang lain. Yang keempat, mewujudkan pembinaan murid. Kita
mewujudkan kepemimpinan murid. Contohnya di sekolah ada ketua kelasnya, karena setiap anak adalah pemimpin yang memimpin masa yang akan datang. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, nanti komunitas di sekolah kita akan kita buat lebih lebih berwarna lagi dibandingkan sebelumnya. Oke, Pak. Lanjut ya. Tadi. Nah, ini sana lagi besar kan? Ini ada. Oke. Visi saya menjadikan sekolah yang ramah murid, mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa, berkarakter, kreatif, dan berbudi pekerti, serta berdikasi dalam bermasyarakat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini kita sebagai orang Islam tentunya ingin murid-murid kita menjadi anak-anak yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Di sini ada pertanyaan pemantik, ya. Setuju atau tidak setuju. Hukuman yang pertama, hukuman dapat dengan mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti menghafal Al-Quran atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Contohnya anak misalnya tidak membuat PR. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Misalnya anak tidak tidak membuat PR. Misalnya apa? Memberi sanksi. Sanksi bisa saja berupa menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, menyanyikan lagu wajib nasional. Apalagi? Ada lagi. Dalam misalnya menyuruh menghafal ayat-ayat pendek, ya, dan sebagainya. Yang memberi hukuman dengan hal positif seperti menghafalkan, ya. Lalu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Walaupun hari ini di kurikulum Merdeka katanya tidak boleh memberikan penghargaan, tapi nanti kita bagaimana caranya supaya anak-anak kita akan lebih giat ke depannya. Topik dalam eksplorasi konsep, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada restitusi 5 fungsi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Oke, lanjut. Eksplorasi konsep, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Lalu ada perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan ataupun ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita selalu setiap hari adalah mengontrol bagaimana murid-murid kita dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter kita di sekolah sebagai guru, sebagai murid itu berbagai macam. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Karena kita mengharapkan apa yang kita lakukan di sekolah adalah bermanfaat bagi yang pertama bagi kita, dan yang kedua adalah bagi siswa ataupun peserta didik kita. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi walaupun dalam istilahnya memaksa, tapi kita akan tahu bagaimana prosesnya nanti. Oke, yang perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan ataupun ilusi kontrol. Siapa yang sungguhnya memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada soal bujukan gagal. Kolaborasi saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang
menang. Jadi di sini ada stimulusnya, respon ya. Stimulus adalah rangsangan, seperti yang kita berikan kepada anak-anak kita di saat yang kemarin kita sudah menjelaskan tentang misalnya budaya positif. Jadi kita akan menanyakan kembali kepada anak-anak kita bahwa apa ataupun apa saja yang termasuk dengan budaya positif. Apakah makna disiplin? Kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa itu disiplin? Bapak Ibu, apa itu disiplin? Ya, tepat waktu. Semua disiplin itu adalah apa namanya? Berlaku sesuai aturan yang telah. Iya, berarti kita banyak hal disiplin, banyak disiplin dalam belajar, disiplin dalam ibadah. Ada banyak hal yang disiplin, walaupun kita mendengar kata disiplin itu istilahnya lembut ya, tetapi di dalamnya kadang-kadang kita susah untuk melaksanakannya ataupun melakukannya. Oke. Nah, di sini ada makna berdisiplin yang terbayang di benak Anda ya. Berasal dari bahasa Latin, disiplin artinya belajar. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang-kadang di saat kita membuat aturan disiplin ada orang-orang tidak nyaman. Dalam budaya kita, disiplin adalah suatu hal untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan tanggung jawab. Nilai kebajikan yang universal berarti mendunia. Nilai kewajiban yang ingin dicapai seluruh anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Disinilah guru penggerak dituntut bahwa harus memiliki 6 karakter tersebut. Yang pertama di sini kita harus diri sendiri dan juga nanti kepada kawan sejawat dan anak-anak didik kita harus menanamkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kita harus mandiri. Yang ketiga, kita harus bernalar kritis. Yang keempat, kebinekaan tunggal. Yang kelima, gotong royong, dan yang keenam, kreatif. Eksplorasi konsep teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini dihukum oleh penghargaan yang dikatakan oleh Alfie Kahn ya. Tahun 1993 penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bagaimana anak-anak nanti akan berpengaruh? Bagaimana kalau kita tidak memberi penghargaan? Bagaimana? Dan bagaimana kalau kita memberi penghargaan itu pengaruh pada anak? Yang kedua, penghargaan menghukum seperti yang telah kita sampaikan di awal tadi. Yang ketiga, penghargaan mengurangi kecepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas. Yang ketujuh, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang ke-8, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini aja Pak. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Itu ada hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Kalau konsekuensi membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak membenci kedisiplinan. Jadi ada juga anak yang membenci kedisiplinan. Jangankan anak, kita juga orang dewasa juga membenci kedisiplinan ya. Jadi anak menghargai disiplin. Ada juga paksaan, stimulus ataupun tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan.
marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, sama seperti ada pembulian ya. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman ataupun diasingkan untuk sementara atau kick out. Oke, lanjut Pak Baik. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, kata dosen pada tahun 2004. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi apa mereka dan bagaimana mereka harus memperlukan orang lain. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, fokus pada solusi. Yang kedelapan, memberikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan yang kesembilan, merestitusi diri adalah cara yang paling baik. Eksplorasi konsep keyakinan kelas. Mengapa tidak berat saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelas? Sudah ya? Semua sudah membuat keyakinan kelas. Oke, lanjut Pak. Peraturan dan keyakinan kelas. Apa aja ya? Peraturan dan keyakinan kelas. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya di saat anak-anak meminta ataupun meminjam buku. Di saat setelah meminjam buku, dia meletakkan pada tempat semula, berarti dengan rapi. Itu namanya keyakinan di kelas. Dia adalah tanggung jawab. Anak-anak itu tanggung jawab. Oke, dilarang mengganggu orang lain. Anak-anak kita selalu setiap hari mengatakan bahwa setiap hari kita mengajarkan bahwa anak-anak kita ke hal-hal yang lebih baik. Di sini keyakinan di kelasnya dia harus menghormati orang lain karena hidup ini adalah harus selalu saling menghormati dan menghargai. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Sama juga dengan murid, bahkan kita juga guru hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oke, dilarang melakukan kekerasan. Di sekolah, baik kita guru maupun murid tidak boleh melakukan kekerasan. Itu namanya keselamatan untuk menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Alhamdulillah kalau kita SD tidak ada bagian narkoba. Kalau di tingkat SMA ataupun kuliah hari ini sudah banyak yang merajalela. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Sama seperti kita datang ke SPBU, kita tidak boleh nyelonong terus, tapi kita harus mengantri dan menghargai orang lain. Gunakan masker. Sekarang orang sudah jarang menggunakan masker karena tidak ada lagi COVID pandemi ya. Kalau dulu setiap hari menggunakan masker demi keselamatan bersama. Jangan berlari di kelas ataupun di koridor. Jadi anak-anak harus kita selalu mengatakan tiap hari bahwa jangan lari ke sana, jangan lari ke sini. Apa efeknya? Karena efeknya nanti dia akan membuat anak-anak tersebut luka ataupun sebagainya. Oke. Eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia juga mempunyai kasih sayang, ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Sama kita juga sebagai manusia sama seperti dengan makhluk hidup yang lain, walaupun berbeda tempat caranya. Kita di sini ada kesenangan. Bagaimana kita melakukan kesenangan? Misalnya di saat kita setelah selesai ujian, selesai apa yang telah kita lakukan, kita akan membuat refreshing, ya. Untuk apa itu refreshing? Untuk kepala kita biar tidak stres, ya. Oke. Lanjut. 5 posisi kontrol. Ini usah di bawah. Ayo, uang lagi. Lanjut. Lanjut terus. Ini.
Habis nih Bapak. Apa lagi? 39, 3 lagi. Tak usah, kecil-kecil aja. Nah, refleksi ya. Ayo jujur pada diri sendiri. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nah. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenal makna disiplin dan motivasi intrinsik. Peran Among, seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini. Saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Inilah yang dapat saya paparkan pada hari yang berbahagia ini. Jadi saya kembalikan ke moderator. Ya, kawan-kawan, baiklah, mungkin itu tadi presentasi yang disampaikan oleh Bapak Mujidin sebagai kepala sekolah dan calon guru penggerak. Dapat kita lihat bahwa banyak sekali manfaat yang telah dipaparkan, di mana kegiatan tersebut pasti sangat menunjang dan sangat berakibat secara positif ketika itu kita terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai guru. Karena di situ ada tindakan-tindakan yang dapat menjaga atau menjadi stabilitas di sekolah. Begitu saja dari presentasi Bapak Mujilin. Terima kasih banyak Pak Mujilin. Ada yang ingin bertanya? Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Setor itu dulu. Nanti bisa. Dapat ya? Apa nih bertanya aja? Tempat saya mungkin ada yang bertanya, ingin bertanya? Enggak apa, lanjut ya. Oh ya. Baiklah Pak, cuma saya ingin sedikit bertanya Pak. Di situ kan ada tadi seperti keyakinan kelas. Itu maksudnya apakah keyakinan setelah ada kejadian dan dibuat suatu kesepakatan kelas itu bisa menjadi suatu keyakinan yang akan dilakukan oleh setiap siswa. Oke. Di sini kalau keyakinan kelas yang kami telah pelajari kemarin bahwa di dalam kelas itu sebelum kita memulai pembelajaran kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Yang pertama misalnya kayak tadi saya sampaikan harus datang 15 menit ya. Seperti lalu ada di saat murid-murid kita mengambil buku lalu kita harus ditempatkan pada tempatnya. Itulah keyakinan kelas yang kita buat. Keyakinan kelas itu dibuat bersama, bukan dibuat oleh sekolah, tapi dibuat oleh wali kelas khususnya. Karena keyakinan kelas itu dibuat oleh wali kelas dan disepakati semua murid-murid kita. Baik, terima kasih Pak Mujilin. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya? Bu Tris? Bu Rena, ada yang ingin bertanya? Mungkin ini saja presentasi yang disampaikan oleh Pak Mujilin. Terima kasih semua Bapak Ibu semua atas waktunya. Saya sebagai moderator saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rena. Apa baginya ada? Ini kan tinggal di